alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, berikutnya kata pengarang rahimahullah ta'ala, alamatu fi'lil amri wa bina'uhu, tanda-tanda fi'il amr dan mabniyah. Walamma faragtu min dzikri alamatil madhi wa hukmihi wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu thanaitu bil kalami ala fi'il amri fadzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini dalalatuhu ala talabi wa qabuluhu ya al-mukhatabati. Dan ketika aku selesai menyebutkan tentang tanda-tanda fi'il madhi dan hukumnya dan penjelasan tentang apa yang diperselisihkan di dalamnya, maka berikutnya, yang keduanya, berikutnya aku berbicara tentang fi'il amr. Aku sebutkan di dalamnya bahwasanya tandanya, tanda dari fi'il amr yang dengannya ia bisa dikenal darinya, itu tersusun dari dua perkara. Yang pertama, dalalatuhu ala talab. Fi'il amr itu menunjukkan makna talab, makna permintaan. Nah, yang kedua, dia menerima ya mutakallim. Dia menerima ya mutakallim. Afwan, ya bukan ya mutakallim ya. Ya mukhatabah, afwan. Wadhalika nahwu kum. Dan itu contohnya seperti kum. Fa innahu dalun ala talabil qiyami. Karena sungguhnya ia menunjukkan tentang makna permintaan untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al-mutakallim. Dia menerima ya al-mukhatabah, ya mukhatabah. Taqul, contohnya engkau mengatakan idza amartal mar'ata, ketika engkau memerintahkan seorang wanita, qumi, ya, wa uq'udi wadhhabi. Qala Allah Ta'ala faquli washrabi wa qarri aina. Qumi itu dari kata taqumu. Taqumu, kemudian tak mudro'ahnya dibuang, ya. Kemudian dijazamkan. Menjadi kumu. Nah, atau afwan, taqumu. Asalnya taqumu, tak mudro'ahnya dibuang, kemudian mimnya dijazamkan menjadi taqum, panjang. Ya. Kemudian ketemu antara dua sukun, maka dihapus salah satu dari sukun tersebut. Ya, yang dihapus adalah huruf illah, ini waw. Maka jadilah kum. Ya, kum. Berdirilah engkau wahai seorang laki-laki. Kemudian dimasukkan ya al-mukhatabah, ya yang digunakan untuk lawan bicara bagi perempuan. Maka jadilah qumi. Ketika dikembalikan ya-nya, perhatikan qumi, kum menjadi qumi. Nah, harusnya qumi. Nah, tapi dikembalikan wawunya. Jadi qumi. Nah,
asal kumi adalah takumina. 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 Taknya dibuang, tak mudharaahnya dibuang, kemudian dijazamkan dengan hadfun nun karena dia termasuk al-af'al khamsah, maka jadilah qumi. Falau dallatil kalimatu 'ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabati nahu sah bima'na uskut wa mah bima'na ugfuf. Au qabilat ya al-mukhatabati wa lam tadulla 'ala talab nahu anti ya hindu takumina wa takulina. Lam takun fi'il. Kalau seandainya kata itu, kalimat itu menunjukkan makna talab dan dia tidak menerima ya mukhatabah, tidak menerima ya ul mukhatabah. Contohnya sah. Ya, enggak ada sahih, enggak ada. Sah saja. Benar-benar cukup. Ada makna talab, tapi dia tidak menerima ya al mukhatabah. Ya. Nah, makanya seperti ini tidak disebut sebagai fi'il amr, tapi ini adalah isim fi'il amr. Nah. Atau bisa juga dia menerima ya al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan makna talab. Ya, seperti contohnya anti ya Hindu, engkau wahai Hindu, takumina, engkau sedang atau akan berdiri. Takumina. Dan takulina, dan engkau sedang atau akan makan. Nah, makanya seperti ini tidak disebut sebagai fi'il amr karena dia sekarang posisinya sebagai fi'il madhi. Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Nah, dan tidak ada makna talab di situ. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. Kemudian setelah itu aku menjelaskan bahwasanya hukum fi'il amr pada asalnya adalah mabni di atas sukun. Kadrib, seperti idrib, wadhhab, idhhab, pukullah, pergilah. Ya, wa qad yubna ala hadfi akhirih, dan terkadang juga dia mabnikan di atas ya, penghapusan akhirnya. Ini dia mabni dengan dihapus huruf terakhirnya. Wa dzalika in kana mu'tallan, dan itu kalau dia fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang berpenyakit. Nah, contoh ugzu. Ugzu asalnya goza yagzu. Ugzu asalnya itu ada waw di situ terakhir, tapi dihapus. Ketemu dua sukun, maka dihapuslah huruf illah. Demikian pula ikhsya, ya dikata yakhsya, takhsya, ada alif di situ tapi dihapus. Warmi, ya, Roma yarmi, tarmi, taknya dibuang, kemudian menjadi irmi panjang, ya-nya dihapus karena dia huruf illah. Nah, dihapus huruf akhirnya. Tapi kalau ikhsya tadi wakhsya, bukan ketemu dua sukun ya, tapi dihapus akhirnya karena dia huruf illah. Alifnya dihapus. Nah, qad yubna ala hadfin nun, dan terkadang juga dia mabni di atas hadfun nun. Wa dzalika idza kana mustanidan li alif itsnaini. Dan hal itu terjadi kalau dia bersandar pada alif itsnain. Nahu contohnya quma wa awi jam'in, atau bersandar pada waw jama'. Nahu qumu aw ya
mukhatabatin, atau bersandar pada ya mukhatabah, nahu qumi. Fahadhi thalathatu ahwal amri, thalathatu ahwalin lil amri aidha. Ini juga kondisi bagi amr juga. Nah, kama anna lil madhi thalathatu ahwalin, bagaimana fi'il madhi itu punya 3 kondisi. Jadi fi'il amr pun ada 3 kondisi. Mabninya apa? Mabni di atas sukun, mabni di atas hadfil akhir, dan juga mabni di atas hadfin nun. Kalau fi'il sahih, berarti dia mabni di atas sukun. Kalau fi'ilnya adalah fi'il mu'tal, maka dia mabni di atas harfil illah. Kalau fi'ilnya adalah minal af'al khamsah, ya, termasuk al-af'al khamsah, maka mabninya di atas harfun nun. Nah, walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fihi. Nah, hal huwa fi'lun aw ismun nabbahtu alaihi kama fa'altu mithla dhalika fil fi'il madhi wa huwa thalathatun halumma wa hati wa ta'ala. Ketika sebagian kata-kata, ya, sebagian kata-kata atau sebagian kalimat, sebagian kata, maksudnya sebagian kata perintah, ya, itu diperselisihkan padanya. Dia diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim. Apakah dia fi'il atau isim. Maka nabbahtu alaihi, maka aku ingatkan padanya. Ya, aku ingatkan, aku tambih, aku warning. Sebagaimana aku lakukan pada fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi pun demikian beliau sebutkan. Ya. Nah, pada fi'il amr begitu juga. Beliau ingatkan juga. Kalau ada khilaf, apakah dia fi'il atau isim. Nah, di sini beliau ingatkan. Perselisihan itu ada 3. Yang pertama halumma, yang kedua hati, yang ketiga ta'ala. Nah, fa'amma halumma, adapun halumma, fakhtulifa fiha atau fakhtalafa fiha al-arabu ala lughataini. Nah, adapun kata halumma itu orang-orang Arab berbeda pendapat di dalamnya. Di atas 2 lughah, di atas 2 bahasa. Nah, yang pertama, screen-nya aku belum. Masih aktif, Set. Kenapa? Ini screen-nya di bawah ya. Nah. Ihdahuma, salah satunya, antal zama tariqatan wahidatan. Itu menetap di atas satu jalur. Wala yakhtalifu lafdhuha bihasabi man hiya mustanadun ilaihi. Dan lafadznya tidak berbeda, disesuaikan dengan kepada siapa ia disandarkan. Fatakul, contohnya engkau katakan halumma ya Zaidu, wa halumma ya Zaidani, wa halumma ya Zaiduna. Kemarilah wahai Zaid, kemarilah wahai 2 Zaid, kemarilah wahai para Zaid. Wa halumma ya Hindun, kemarilah wahai Hindun, wa halumma ya Hindani, kemarilah wahai 2 Hindun, wa halumma Hindatu, kemarilah wahai para Hind. Wa hiya lughatu ahli Hijaz. Dan ini merupakan lughahnya ahli Hijaz. Nah, wa bihaja tanzil, dan dengannya lah turun Al-Qur'an, tanzil Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Pada kata halumma, itu ilaina, ayolah kemarilah kepada kami, datanglah kepada kami.
Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, Qul hada'akum, bahwa kemarilah para saksi kalian. Ai hadiru syuhada'akum. Maksudnya hadirkanlah para saksi kalian, hadirkanlah para saksi kalian. Wahya indahum ismu fi'lin, mereka ahlul Hijaz katakan itu adalah isim fi'il, la fi'il amrin, bukan fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatun 'ala talab, karena dia walaupun menunjukkan makna permintaan talab, lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah, akan tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Nah, paham itu? Nah, wathaniyah, dan yang kedua, antal haqqa bid-dhamairil barizati, dia diilhaqkan dengan domir bariz. Domir bariz ini domir yang tampak di situ. Bihasabi man hiya mustanadun ilaihi, disesuaikan ya kepada siapa dia disandarkan. Fataqul halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil fakki wa sukunil lam wa halummi wa hiya lughatu bani Tamim. Nah, jadi diilhaqkan dengan domirnya, jadi disesuaikan siapa yang dipanggil. Ya. Contohnya halumma ya Zaidu. Kalau dua Zaid, halumma ya Zaidu, kan begitu. Nah, ini logohnya Bani Tamim. Jadi ada domir, jadi disesuaikan dengan orang yang dipanggil. Kalau yang pertama tadi enggak, lebih gampang, lebih mudah. Logohnya Al-Hijaz itu langsung saja. Ya. Kalimat halumma, hati, dan ta'al itu hanya satu kata saja, enggak ada domirnya. Itu sesuai dengan bahasa dalam Al-Quran. Waqad tabayyana bima ijtahadtu bihi min ayataini anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyatan. Dan sungguh telah jelas dengan apa yang aku sebutkan syahidnya dari dua ayat sebelumnya, bahwasanya kata halumma itu digunakan qasirah dan muta'addiyah, sebagai fi'il yang qasir dan sebagai fi'il yang muta'addi juga. Nah, wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyin fi asma'il af'al. Adapun kata hati dan ta'ala itu sebagai sejamaah dari ahli nahu menganggapnya, menghitungnya, memasukkannya ke dalam isim fi'il. Isim fi'il. As-sawabu annahuma fi'il amrin, dan yang benarnya keduanya adalah fi'il amr. Keduanya adalah fi'il amr. Bidalili annahuma dalani ala talab wa talhaquhuma ya'ul mukhatabah. Dalilnya apa? Kalau hati dan ta'ala itu merupakan fi'il amr, dia fi'il bukan isim fi'il. Nah, apa dalilnya? Dalilnya kedua-duanya kata hati dan ta'al, yaitu menunjukkan makna tolab. Ada bentuk permintaan, hati, sinilah, ta'al, kemari. Ada bentuk permintaan. Dan kedua-duanya juga itu menerima ya mukhatabah. Taqul, kau katakan hati, ta'ali, kalau panggil perempuan hati atau ta'ali. Nah, sinilah, kemarilah. Berikanlah. Tunjukkanlah. Nah. Wa'alam anna akhir hati mazkurun abada. Ketahuilah bahwasanya akhir dari hati
itu di kasrah selama-lamanya. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarina fa innahu yudhamm. Kecuali kalau terhadap jamaah banyak dari kalangan mudzakkar. Mudzakkar maka dia dimabnikan di atas dhammah. Fataqul hati ya Zaidu wa hati ya Hindu wa hati ya Zaidani atau ya Hindani wa hataina Hindatu. Kullu dzalika bi kasri ta. Semuanya itu di bukan wahataina, wahatina afwan. Wahatina ya Hindatu. Dan semua itu dengan dikasrahkan taknya. Nah, wa taqul hatu ya qaumu. Mengatakan hatu ya qaum. Ya qaum, qaum ini kan jamak mudzakkar. Bidhammiha, didommahkan. Qala ta'ala qul hatu burhanakum. Allah berfirman qul hatu burhanakum. Wa anna akhirat ta'ala maftuhun fi jami' ahwalihi min ghairi. Adapun ta'ala maka dia mabni di atas fathah pada seluruh kondisinya. Taqul ta'ala ya Zaidu wa ta'alai ya Hindu. Wa ta'ala ya Zaidani wa ta'alau ya Zaiduna wa ta'alaina. Ya. Lanjut di bawahnya. Wa ta'alaina ya Hindat. Kullu dzalika bil fath. Tsumma qala Allah Ta'ala qul ta'alau utlu ma hurrima alaikum dan seterusnya. Qala Ta'ala fata'alaini umatti'kunna. Nah, usarrihkunna sarahan jamilan dan seterusnya. Wa min thamma lahanu man qala ayajarata ma ansafat dahru bainana ta'ali uqasimkil humum uqasimkil humuma apa itu ta'ali. Nah, dengan dikasrahkan lamnya ta'ali. Nah, mereka baca ta'ali. Ini lahan ya, lahan. Harusnya dibaca apa? Ta'alai. Ta'alai. Baik. Selesai sampai di sini. Ada yang enggak paham? Fadhal. Selesai ya. Fil amr tinggal antum hafal hanya itu hati, ta'ala dan apa? Hati, ta'ala dan halumma. Nah. Ikhwan, suara saya kedengeran enggak? Terdengar. Iya, Afwan saya bertanya ini karena di sini sering hilang jaringannya. Terus sementara ngobrol hilang, ya, ternyata lawan bicara kita sudah nggak dengar suara kita di sini karena jaringan. Nah, saya tanyakan. Baik, lanjut. Alamatul fi'lil mudhari'i wa ahkamuhu. Tanda-tanda fi'il mudhari' dan hukumnya. Hukum-hukumnya. Nah, walamma faragtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi. Dan maka ketika aku selesai menyebutkan penyebutan tentang tanda-tanda fi'il amr dan hukumnya, wa bayanu ma ikhtalafa fihi minhu, dan penjelasan tentang apa yang diperselisihkan di dalamnya. Halatu bil mudhari', maka aku sebutkan yang ketiga adalah tentang fi'il mudhari'. Nah, fadzakartu anna alamatahu ay yasluha dukhulul lam alaihi. Dan aku menyebutkan bahwasanya
Nah, setelah beliau sebutkan tentang tanda-tanda fi'il amr, tanda-tanda fi'il amr dan hukumnya dan apa yang diperselisihkan dalamnya, maka yang ketiga aku sebutkan fi'il mudhari. Dan aku menyebutkan bahwasanya tanda-tandanya bahwasanya fi'il mudhari itu menerima lam, masukkan lam padanya. Nah, lam yalid wa lam yulad. Berarti yalid dan yulad adalah fi'il mudhari. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yakun di situ fi'il mudhari karena kemasukan lam. Ya. Fadzakartu annahu la budda ay yakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu, dan aku menyebutkan bahwasanya di depannya ya harus diawal dengan satu kata. Ya, di antara kata-kata berikut ini. Ya. Ya. Na'aitu. Aku menyebutkan fi'il mudhari itu harus ada salah satu dari satu huruf ini. Dari kata na'aitu harus ada. Ini sudah sering ya kita lewati. Wahyan nun wal alif wal ya wa ta, yaitu nun, alif, ya dan ta. Nahu taku, nakumu wa akumu wa yakumu. Nah, lanjut. Wa tusamma hadhihi al-arba'ah ahrufal mudhara'ah. Dan 4 huruf ini disebut sebagai huruf-huruf mudhara'ah. Ini sudah sering juga. Wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahrufa qisatan wa tamhidan lil hukm alladhi ba'daha. ليعرف بها الفعل المضارع لأن وجدنا تدخل في أول الفعل الماضي. أكرمت زيدا. أكرمت ketika aku menyebutkan huruf-huruf ini secara terperinci dan sebagai muqaddimah untuk hukum yang setelahnya, yang datang setelahnya, la liyu'arrifa bihal fi'al mudhari, la liyu'arrifa bihal fi'al mudhari, bukan untuk mengenalkan bahwasanya adalah fi'il mudhari, lianna wajadnaha tadkhulu fi awal fi'il madhi, karena sungguhnya kami dapat dia ada dalam awal fi'il madhi. Nahu akramtu zaidan wa ta'allamtu al-mas'alata wa narjastu dawa'a idza ja'alta fihi narjisan. Wa yarna'tu syaiba idza khadabtahu bil firanna wa huwa al-hinna wa innama al-umlatu fi ta'rif al-mudhari dukhul lam alaihi. Nah. Jadi beliau sebutkan itu untuk menyebutkan nanti hukum-hukum setelahnya terkait dengan fi'il mudhari maksudnya. Ya, kalau sudah kemasukan lam dia jadi majzum dan seterusnya. Ya, itu rinciannya. Jadi beliau mengatakan bukan karena dia adalah kita jelaskan itu bukan karena dia adalah fi'il mudhari'nya, bukan. Nah, karena kita dapati juga ya ada dalam awal fi'il madhinya. Nahu akramtu zaidan wa ta'allamtul mas'alata wa najastul dawa'a. Nah, oleh karena itu ya, pengarang rahimahullah taala menyebutkan tentang fi'il mudhari ini tandanya itu adalah kemasukan lam. Itu pokoknya. Wa innamal umdatu, pokoknya ya fi ta'rifil mudhari, dalam mengenal fi'il mudhari adalah kemasukan lam. Nah, lam huruf jazm. Nah, walamma faragtu min dzikri alamatil mudhari syara'tu fi dzikri hukmihi, maka
Ketika aku selesai menyebutkan tentang tanda-tanda fi'il mudhari, maka aku pun mulai menyebutkan tentang hukumnya. Fadzakatu anna lahu hukmain. Maka aku menyebutkan bahwasanya dia memiliki dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirih. Hukum kalau ditinjau dari awalnya dan hukum kalau ditinjau dari akhirnya. Masya Allah Ta'ala. Fa'amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun hukumnya kalau ditinjau dari sisi awalnya, fa'innahu yudhammu taratan wa yuftahu ukhra. Maka dia terkadang di dhammah, terkadang difathahkan. Wa yudhammu in kana al-madhi arba'ata ahrufin. Dia di dhammah kalau fi'il madhinya 4 huruf. Sawan kana kulluha usulan. Nah, baik itu semuanya adalah asal, ya, usul asalnya di situ. Contohnya dahroja. Dahroja yudah riju. Nah, perhatikan fi'il mudhari'nya didommahkan. Atau kana ba'daha aslan wa ba'daha zaidah, atau dari fi'il madi yang 4 huruf itu adalah asal, ya, asalnya dia memang 4 huruf atau ada tambahan. Nah, contohnya akroma yukrimu. Fa innal hamzata fihi zaidah, karena sungguhnya hamzah di situ adalah zaidah. Akroma, ya, a di situ hamzah di atas alif itu adalah zaidah, tambahan. Asalnya adalah karuma yakumu, ya, kuliah. Lianna aslahu karuma, ini sebutkan juga beliau, ya. Nah, wa yuftahu in kana al-madhi aqalla min al-arba'ah. Dan dia difathahkan, ya. Apa yang difathahkan, ikhwan? Yang bisa jawab? Jangan-jangan antum tidur. Huruf ya-nya Ustaz, huruf awal fi'il madinya. Ahsan, jangan bilang huruf ya, tapi sebut huruf mudhari'ahnya. Nah, huruf anehnya Ustaz. Nah, huruf mudhari'ahnya, ya, itu di fathah. Nah, sekarang di fathah. Kalau fi'il madinya kurang dari 4 huruf. Kalau fi'il madinya kurang dari 4 huruf. Jadi patokannya antum lihat ke fi'il madinya. Kalau fi'il madinya 4 huruf, ya, maka huruf mudhari'ahnya diapain? Didommahkan. Baik 4 hurufnya itu adalah asal di situ, seperti dahroja tadi, dahrojim, situ asal. Nah, namanya fi'il rubai mujarrad. Nah, rubai mujarrad maksudnya dia asalnya 4 kata di situ, 4 huruf di situ. Nah, atau zaidah, asalnya itu 3 huruf seperti karuma, ya. Tapi dimasuki hamzah di atas alif, jadilah akroma. Nah, baik itu asal ataukah tambahan, intinya 4 huruf lah intinya. Kalau fi'il madinya 4 huruf, maka didommahkan fi'il mudhari, didommahkan huruf mudhari'ah pada fi'il mudhari'nya. Nah, kalau fi'il madinya itu kurang dari 3 huruf atau lebih darinya, al awwalu nahu, contohnya, ya, daraba yadribu, wa dhahaba yadhhabu, wa dakhala yadkhulu. Wa tsani nahu intalaqa. Tsani fal awal maksudnya contoh yang pertama, ya, kurang dari 4 huruf. Seperti doroba, ya kan? Doroba kurang dari 4 huruf, 3 huruf, ya nih. Nah, contohnya apa? Doroba, dhahaba, dakhala. Watsani yang kedua, maksudnya yang kedua di sini apa? Apa yang kedua di sini maksudnya? Yang harful mudhari'ahnya di fathah Ustaz. Enggak. Watsani maksudnya apa? Oh, yang lebih banyak dari 4 Ustaz. Ahsanta. Ya, kalau fi'il madhinya lebih banyak dari 4. Ya, lebih banyak dari 4. Contoh intalaqa. Nun ketiganya intalaqa, ada nun, ada to, ada lam, ada qaf. Ya, 4 kan? Tapi mana satu lagi lebih dekat, katanya lebih dari 4. Alif. Ya.
alif. Makanya dibaca intalaqa. Yantaliqu atau istakhraja. Ada alif, sin, ta, kha, ra, ja. Nah, perhatikan fi'il madhinya itu lebih dari 4 huruf. Nah, kalau lebih dari 4 huruf maka huruf mudhari'nya di fathah. Nah, atau lebih simpelnya kalau untuk mau gampang ya, lihat saja fi'il mudhari'nya, fi'il madhinya. Kalau fi'il madhinya 4 huruf ya, maka dia di dhammah. Kalau bukan 4 huruf maka dia di fathah. Nah, wa ma hukmuhu bi'tibari akhir itu kalau ditinjau dari hukum dari awal katanya. Nah, kalau ditinjau dari akhir katanya, ya, huruf akhirnya, fa innahu taratan yubna 'ala sukun, maka ia terkadang dimabnikan di atas sukun. Wa taratan yubna 'ala fathi, dan terkadang dimabnikan di atas fathah. Wa taratan yu'rabu, dan terkadang juga di i'rab. Fa hadhihi thalathatu halatin li akhirih. Ini 3 kondisi di akhirnya. Kama anna li akhiril madhi thalathah halatin, sebagaimana akhir fi'il madhi ada 3 kondisi, oleh akhiril amr thalathah halatin, dan juga akhir dari fi'il amr ada 3 kondisi. Nah, boleh mabni di atas sukun, mabni di atas fathah, dan terkadang juga di i'rab, enggak mabni dia. Nah, wallahu alam. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Minal fi'il mudhari' ala sukun. Baik, ikhwan, ini kalau apa namanya? WhatsApp-nya yang tetap tidak ini, ya. Mungkin kita beralih ke Telegram kali ya. Telegram down juga enggak? Baik. Ini coba siapa? Akhdul Qarnain dikoordinasi dulu. Masing-masing teman-teman boleh download Telegram. Kita beralih ke Telegram. Kalau memang WhatsApp-nya enggak apa namanya? Enggak pulih seperti biasa sampai besok. Tetap besok. Walaupun tidak ada Telegram, umpamanya Telegram juga down juga ya, berarti pokoknya jam 5.30 waktu Indonesia Barat kita tetap dars. Cuman bingungnya nanti linknya gimana itu Akhdul Qarnain. Linknya tetap sebenarnya sih yang itu. Nah, Baik. Berarti tetap gunakan link yang terakhir ya. iya. Baik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Akhdul Qarnain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya. Istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.